Asbun, Assalamualaikum Assalamualaikum ya Robun. Berjumpa kembali bersama kami dalam konten Podcast Drakor. Dan di episode kali ini seperti di judulnya kita akan membahas Perfect Crown. Sebuah drama yang digadang-gadang menjadi drama yang luar biasa rame di tahun ini. Bukan hanya dari case-nya, tapi juga dari cerita, terus juga biaya dan lain-lain. Nah, kita akan membahas itu dimulai dari sinopsisnya dulu. Oke, seperti yang tadi Adi bilang, Perfect Crown itu sangat ditunggu-tunggu dan digadang akan menjadi drama terbesar tahun ini. Ya karena dua cast-nya yang terkenal banget. Perfect Crown akan tayang di Hotstar Disney. Sebanyak 12 episode aja. Drama ini mengisahkan tentang pernikahan kontrak yang terjadi antara Lian, seorang pangeran agung yang terjebak dalam intrik politik istana, dengan Song Hye-ju yang merupakan putri kedua keluarga cebol yang problematik dan ambisius. Kurang lebih sih ceritanya seperti itu, tapi yang menarik adalah drama ini latar belakangnya adalah monarki konstitusional abad 21. Yang bagi yang masih bingung nih artinya, monarki konstitusional adalah sistem pemerintahan di mana raja bertindak sebagai kepala negara, tapi masih kekuasaannya tuh dibatasi oleh undang-undang dasar dan oleh parlemen. Nah, bedanya sama zaman dulu nih era Joseon itu kan monarki absolut, di mana raja memegang kekuasaan tertinggi tanpa batas yang membuat ada kecenderungan sewenang-wenang. Nah, kalau ini karena udah era modern, monarki konstitusional yang abad 21, dan beberapa negara yang mengadopsi sistem ini ada Inggris, ada juga Jepang, dan Malaysia ya yang di Pertuan Agung. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Di sini MBG-nya gimana? MBG-nya, nah itu harus dipertanyakan nih. Pakai motor listrik nggak? Coba nanti gue riset lagi kurang dalam nih kayaknya. Oke. Menarik banget sinopsis dari Terry. Tapi kemarin aku nonton kontennya Ayu sama Usok yang promosi ke talk show-nya Jesok. Di situ Ayu ditanya, drama kamu tuh tentang apa sih? Terus Ayunya jawab kayak, jadi drama ini itu sistemnya monarki nih katanya kayak gitu. Oke, betul backgroundnya. Usok adalah raja. Pangeran Agung. Bener, Pangeran Agung, dan saya adalah konglomerat katanya. Saya ngejar dia dengan cara yang sangat gila. Cegil. Oh, kamu ngejar dia agresif banget. Agresif banget kata Ayu gitu. Tapi emang centilnya dapat banget ya Ayu di drama ini. Dan setelah aku nonton 2 episode Perfect Crown, denger sinopsis itu dari Ayu, itu ngegambarin banget sih. Benar. Singkatnya kayak gitu ya. Karena di episode 1-2 kita melihat sisi lain Ayu yang menjadi cewek yang ada gila-gilanya. Benar. Dengan sangat agresif mengejar-ngejar sang pangeran gitu. Dengan cara tiap hari ketemu, walaupun itu scripted ya direncanain. Benar. Hanya tuh mengatakan, aku rindu sama kamu. Itu gemes sih. Terus pangerannya kan so dingin, so kaku, so nggak peduli. Tapi ketika dia ngerasa ada yang ngejar, pengen ganti baju. Aduh, kocak banget. Kayaknya gue bajunya kurang oke nih kalau ada yang ngejar. Terus ganti baju nih. Antara nggak pengen tapi pengen kelihatan sempurna gitu. Bener. Kan lucu. Terus juga tadi Terry sempat singgung soal sistem pemerintahan di Korea saat itu di drama Perfect Crown ini, tapi aku jadi punya satu pertanyaan sih. Kalau misalnya di sini adalah sistemnya monarki, pertanyaan aku adalah, ini kira-kira Korea Utara masih ada nggak? Nah itu juga gue juga bingung sebenarnya. Anggaplah ini ceritanya fiktif ya. Coba nanti kalau pas ada adegan-adegan misalnya Perdana Menteri, mungkin tamu kerajaan, pertemuan diplomatik, apakah ada Korea Utaranya? Nah itu nggak tahu tuh. Agak bingung juga nyelipinnya ya. Iya bener. Makanya kalau misalkan drama ini ngangkat politiknya, terus nyebrang maksud aku adalah berhubungan dengan negara lain, kayaknya sulit sih. Karena harus nyentuh dulu ini ada Korea Utara apa enggak gitu. Ribet kayaknya penulis skripnya nggak sanggup kok kayak gitu. Bener banget. Kita lanjut ke karakter-karakter yang ada di drama ini. Kita bertemu lagi dengan sosok pangeran yang rapuh. Yang menyimpan banyak luka. Iya benar, tampan, sinis, tapi ternyata memiliki trauma di masa lalu kayak gitu. Kita ketemu lagi sama itu. Iya betul. Sebenarnya drama ini tuh nggak ada plot atau adegan yang baru-baru banget gitu loh. Benar. Yang terlalu
baru tuh beneran nggak ada. Kayak karakter-karakter ini tuh sebenarnya udah pernah kita temui di beberapa drama yang sebelumnya, tapi tetap menarik sih untuk dicermati. Jadi sekarang gue pengen nyobain membedah karakter. Apa ya, ini namanya kayak karakter description based on the script. Oke. Karena kan emang ini baru tayang 2 episode, jadi kita juga belum bisa terlalu mendalami karakter itu kan. Jadi ini yang berdasarkan skrip yang beredar ya. Jadi kalau kita mau ngebahas Pangeran Lian, ya, dia tuh kan dilahirkan sebagai anak kedua, yang mana dia ditakdirkan untuk tidak boleh melakukan apa-apa, tidak boleh bersinar melebihi kakaknya yang merupakan pangeran mahkota. Makanya dia kan gelarnya Pangeran Agung, Grand Prince Daikun Jaga, bukan dia Seja kan ya. Jadi dia memang harus menyembunyikan semua emosi, semua mimpi, semua hal yang diinginkan tuh dia harus menyembunyikan supaya tidak melebihi pangeran mahkota. Betul. Dan ada satu masa di mana raja khawatir kalau pangeran keduanya bersinar melebihi kakaknya, sehingga setiap kali dia memiliki achievement atau berprestasi, apa ya nama istilahnya tuh, gelar kerajaannya tuh diganti. Jadi sebelum Lian, sebenarnya dia awalnya diberi gelar kehormatan Li Yong. Li Yong itu artinya cemerlang atau bersinar bagaikan giok. Tapi ketika dia beneran bersinar, akhirnya gelar itu dicabut dan diganti menjadi Li Xin. Sedih banget. Li Xin itu artinya keyakinan, trust, faith, percayaan gitu kan ya. Dan ini pun masih kelihatan bercahaya nih pangeran kedua kita. Sehingga akhirnya diganti lagi menjadi Lian. Lian itu kalau diartikan secara narasi itu artinya peace and comfort, damai, nyaman. Yang mana artinya lu diem jangan ngapa-ngapain. Just be quiet, be silent, do nothing. Lu diem aja dan hidup di bawah bayang-bayang kakak lo gitu loh. Lu tidak boleh menjadi pusat perhatian, lu pokoknya nggak boleh ngapa-ngapain. Jadi dia aslinya dia tuh kan liar dan kompetitif dan suka berburu. Tapi itu semua harus ditekan dan disembunyikan. Itu adalah karakter dari tokoh utama kita, Pangeran Lian. Deep banget ya, ngeri. Cuman podcast drakor yang kayak gini. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Ngomongin soal karakternya Pangeran Agung, sebelumnya kan aku baca di Sumpi tuh. Jadi si Ian ini dia adalah pangeran tapi tidak punya apa-apa. Sementara Ayu adalah orang yang tidak ada di kerajaan tapi punya segalanya. Akhirnya aku ngerti ternyata Ian yang di sini dimaksud tidak punya apa-apa teh kekuasaannya emang nggak ada. Dia tidak boleh melakukan apa-apa karena yang berkuasa itu kakaknya. Li Huan namanya kakaknya. Betul. Dan ternyata kan tahtanya turunnya ke anaknya yang masih kecil. Betul, 8 tahun. Dan Iannya nggak bisa ngapain gitu. Dan dia harus ditekan aja. Dia harus menekan semua emosinya. Makanya dia kelihatannya dingin, nggak peduli, nggak punya emosi. Karena memang dia dididik dan diharuskan seperti itu oleh ayahnya yang raja. Makanya kalau misalnya lo ngelihat cuplikan-cuplikan adegan, ada dia bawa ulangan aku dapat 100. Terus bokapnya raja, gitu. Terus ada juga adegan dia lomba panah. Dia kan pura-pura kalah. Iya, itu dikalahin lebih tepat. Iya, dia kan maksudnya harusnya dia bisa dapat poin 10, tapi dia jadi poin 7. Banyak yang ngira itu dia mengalah sama Hiju. Tapi dia sebenarnya diliatin bapaknya. Terus kayak bapaknya menyiratkan, lu tidak boleh bersinar, lu tidak boleh menang. Akhirnya kalah. Betul. Itu muncul di epilog. Betul. Aku suka drama-drama yang punya epilog. Ya gitu sih kurang lebih. Benar. Kalau si Song Hye-ju gimana? Song Hye-ju adalah anak kedua dari konglomerat Castles Group. Sebagai anak di luar nikah. Iya, dia confess ke orang-orang, gua tuh anak haram katanya. Sebagai anak di luar nikah, dia tuh dianggap berasal dari kalangan yang rendah. Jadi walaupun dia memiliki harta yang melimpah, tapi kalau dari sisi kasta, dia tuh kayak kasta terbawah orang-orang kaya gitulah. Jadi dia sering direndahkan dan dilecehkan gitu ya, dihina ya. Sehingga dia pun jadi orang yang ambisius, kompetitif, dan dia bersedia melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuannya
dengan kotor gitu. Jadi kayaknya apa aja yang penting gue berhasil. Bener. Kayak gitu sih. Aku juga suka karakter Ayu di sini ya, dia ada gila-gilanya. Dan centil banget ya. Centil banget, parah itu mah. Extrovert banget di sini dia. Bener. Aku pribadi suka karakter Ayu yang tebar pesona ke sang pangeran. Aku berasa kayak ada adegan misalnya digituin, berasa ke aku gitu. GR loh. Kayak keluar dari monitor dari layar gitu. Maksudnya dia tuh flirting gitu ya. Flirtious apa sih, kayak menggoda pangeran dengan caranya dia. Tapi ini gue curiga sebenarnya si pangeran ini aslinya kan emang beneran suka. Tapi dia kayak mancing, dia tahu si Hiju ini bukan tipe yang kalau gue mengiyakan begitu saja. Dia tidak akan tertarik sama gue. Jadi awalnya ditolak-tolakin dulu nih. Kalau misalnya dia udah kepancing, nah baru gitu kan. Kayaknya sih gitu kalau menurut gue. Nah, ngomongin ambisinya Song Hye-ji ya. Aku jadi ingat sama drama paling stres tahun lalu. Kim Yoo Jung tuh apa sih? Itu When Life Gives You. Bukan. Apa sih? Yang Kim Yoo Jung. Yang dark banget. Dear X ya? Kan itu juga soal ambisi. Dimana betul. Kim Yoo Jungnya pengen aku harus berada di puncak gitu. Dengan cara apapun. Nah, itu kan versi darknya. Ini versi terangnya gitu. Versi cerianya gitu ya. Cuman gitu. Kayak, ayo kita harus media harus kita manipulasi gitu kan. Cuman gitu doang. Masih cincai lah ya. Gitu. Terus kayak ke istana tuh nggak boleh pakai baju merah. Etikanya karena merah itu artinya pakaian raja kan. Pokoknya pakai bajunya yang merah menyala gitu kan. Tapi Terry inget gak sih di adegan itu, ketika ada undangan, ada 2 orang yang menyalahi norma berpakaian. Oh ya, satu lagi pangeran. Ya, dibilangnya itu pakaian yang kurang formal untuk acara ulang tahun yang meriah dan megah untuk paduka raja katanya gitu. Nah, mumpung masih ngomongin karakter, aku pengen ngasih tahu juga. Ada beberapa fakta unik nih soal karakter yang ada di drama ini. Salah satunya kalau dari aku, si ini sekretarisnya Song Hye-ji. Ajudan. Yang kayak cowok. Oke. Di sekretaris Do. Terry tau nggak? Dia tuh di save kontaknya di HP-nya Song Hye-ji apa? Gremlin. Dobby. Dobby. Kok Gremlin sih Dobby? Iya. Itu Harry Potter kan? Iya. Pri rumah. Iya. Pri rumahnya Harry Potter. Dan si Dobby itu budak kan? Itu kocak banget. Tapi maksudnya semua orang terintimidasi dengan galak dan juteknya Hiju. Cuman si Dobby aja sih yang berani kayak ngemarahin, ngomelin, dan ngatur. Dan kayaknya sih emang mereka sahabatan sih kalau gue rasa. Fakta uniknya soal si sekretaris Do ini adalah ternyata dia pernah muncul di drama Juvenile Justice. Ceritanya dia jadi cowok usia 13 tahun. Jadi cowok. Nakal. Aku ngeliat cuplikannya sih. Keren sih dia. Nah, masih soal karakter. Ada karakter yang kayaknya akan mendapatkan waktunya untuk bersinar di drama ini. Siapa? Dia adalah Debbie Mama. Debbie Mama yang dipuji-puji oleh para netizen karena aura ningrat mulia tuh sangat terpancar dan cara bicaranya seguk banget. Itu dia. Jadi itu memang ya Debbie Mama atau Yoon Yi-rang yang diperankan oleh Gong Seung-yoon. Dipuji karena memiliki aura mulia banget sebagai seorang ratu. Tapi kalau misalnya kita telaah lagi karakternya, Debbie Mama atau Yoon Yi-rang ini, dia memang lahir dan dibesarkan dari keluarga Yoon yang keturunan bangsawan. Dan sedari kecil dia sudah dididik untuk menjadi ratu. Keluarga Yoon sendiri, keturunannya ada 4 ratu tuh. Jadi dia kayak terobsesi harus menjadi the king's woman. Jadi dia sudah dididik gimana caranya berjalan tanpa bersuara. Terus dia tetap bisa tenang dan tersenyum ketika dia marah. Dan banyak lagi etika-etika kerajaan yang emang dia udah kayak nempel aja gitu loh. Dan dia tuh stay in the character loh. Ketika lagi press conference juga kelihatan anggun banget. Gitu sih. Dan Ayu juga kelihatan centil banget. Semua tuh stay in the character sih. Keren sih mereka. Konsisten. Baru fakta unik soal Debbie Mama atau Go Seung-yeon ini ternyata dia pernah muncul di film Number One yang kita tonton juga. Jadi pacarnya yang setia. Iya, pacarnya Cheusik di situ. Terus dia juga pernah ada di drama Flower Crew Joseon Marriage Agency. Nah, itu gue baru ngeh lagi. Itu kan settingnya seguk juga ya. Betul. Dan di situ ada Park Ji Hoon juga. Ya betul, ada Park Ji Hoon dan ada Kim Min Jae. Ada Kim Min Jae. Iya benar. Tokoh utamanya nggak salah Kim Min Jae sih. Benar. Jadi ya dia punya
track record yang bagus dalam acting, makanya kayaknya di drama ini dia bakal bersinar gitu. Iya sih, semoga ya, karena udah berapa kali dia jadi karakter utama dan gue kurang maafin ya. Dan selain karakter raja, karakter ratu, ada juga raja yang sudah mangkat atau kakaknya Lian, yaitu Li Huan. Jadi dia dibesarkan sebagai anak pertama dan harus menerima beban, menerima kewajiban sebagai menerima suksesi dan harus menjadi raja gitu. Padahal aslinya dia tuh orangnya sangat sensitif dan nggak kepengen jadi raja. Gitu. Dia nggak kepengen dia jadi raja. Dia mau turun tahta kan tadinya. Beberapa kali, baik secara bercanda atau serius, dia sering mengucapkan ingin menyerahkan tahtanya karena dia tidak ingin hidup terpenjara dan dia nggak rela anaknya menjalani hidup yang sama dengan dia. Tapi sang ratu sangat ambisius. Dia sudah mengorbankan segalanya untuk menjadi ratu. Dia nggak rela suaminya menyerahkan tahtanya begitu saja. Jadi kalau misalnya sempat dilihat ada cuplikan adegan di mana dia marah dan merendahkan raja dan bilang, "Yaudah mending daripada lu menyerahkan tahta, mending mati aja," gitu. Akhirnya ada kasus kecelakaan yang masih belum terungkap di sini. Iya. Tapi kalau dari scene yang kita lihat, itu mah kebakarannya sama Debbie Mama. Nah iya, pasti belum terbongkar ya. Jadi itu banyak sekali adegan-adegan ketika, kalau nggak salah Lee Yun ya, anak yang masih berusia 8 tahun, ketika terlihat rapuh, ya namanya juga anak usia 8 tahun, harus menghadiri acara diplomatik yang mana banyak banget kamera. Ya kan wajar ya kalau merasa gugup, tapi setiap kali anaknya merasa lemah, dia tuh malah dimarahin karena hal itu kayak mengingatkan dia akan suaminya. Iya. Ngerasa anaknya tuh lemah gitu loh. Sedangkan setiap kali anaknya si sang raja membutuhkan bantuan dan menelpon pamannya, pamannya kayaknya melihat ada sosok kakaknya di situ. Jadi kayak mereka kontradiktif sih. Seru. Oke. Kita juga bakal ngebahas gimana drama ini tuh niat banget proses bikinnya gitu. Di talk show yang ada Ayu sama Usoknya, mereka cerita ini prosesnya kita 8 bulan loh. Gitu. Oke. Berarti kan hampir setahun ngerjain ini. Untuk bikin setupnya ya. Iya, karena terus katanya juga mereka syuting dan lain-lain. Istananya gitu. juga memang dibangun dari awal khusus untuk kebutuhan syuting ini. Iya, itu ada istilahnya scratch budget, istilahnya. Gitu ya? Jadi ada lahan kosong mereka bikin gitu. Tapi scratch budget itu ke arah yang minimalis gitu. Oke. Tapi kalau di drama Perfect Crowd ini mereka istilahnya scratch budget S+. Jadi mendekati aslinya gitu. Ya memang sih, maksudnya kayak istananya juga kelihatan megah gitu loh ya. Jadi dan pokoknya banyak sekali, kalau misalnya yang suka drama Seguk, itu banyak sekali ornamen-ornamen yang khas Seguk di situ. Bahkan setiap kali mau menuliskan dekret atau perintah itu kan Ian tuh masih pakai kuas dan cat gitu. Dan dia pakai huruf Hanja. Hanja itu huruf China. Jadi bukan yang Hangul. Nah kalau si anak kecil yang 8 tahun itu, dia nulisnya masih pakai Hangul. Jadi kayak semoga pamanku sehat, semoga ibuku sehat. Tapi kalau si Prince Lian itu dia pakai Hanja. Kayak kaligrafi gitu. Terus juga Ayu sama Usok ini kayak sering banget traveling dalam rangka kerjaannya. Jadi mereka tuh udah deket banget. Selain sebagai tokoh utama gitu ya, karena kebersamaan mereka udah 8 bulan, jadi mereka udah dekat banget. Udah pada kompak gitu. Lah ya. Bener banget. Iya. Terus juga aku nggak tahu sih kalau biayanya ini berapa ya. Belum terbongkar ya, atau kita kurang riset nih? Aku udah nanya Gemini aja, dia nggak jawab. Tapi melihat dari cast-nya, lihat dari tadi pembuatan set dan lain-lain, kayaknya emang mega besar. Terus juga ini kan dari MBC ya. Benar, katanya ini semua MBC nih yang bikin nih. Agak gimana ya? Karena biasanya yang ngeluarin besar gini tuh OTT biasanya, original. Katanya sih bekerja sama dengan Studio Dragon. Biasanya mereka yang memproduksi drama yang besar dengan budget promosi yang besar. Itu kalau di Netflix biasanya Crash Landing on You atau The Glory. Itu biasanya drama-drama besar tuh di-handle-nya sama Studio Dragon. Tapi ini katanya full di cover sama MBC. Nah itu dia, apakah kita nggak tahu akan terjadi persaingan nih antara channel nasional gitu TV station sama OTT. Kita lihat aja gitu. Iya sih. Dan menurut Adi sendiri,
sebenarnya ini baru tayang 2 episode, tapi menurut lo gimana dramanya? Nah, setelah tadi kita ngomongin fakta dan juga beberapa pujian ya, kita juga harus nyampein beberapa mungkin kritik gitu ya dari sepenglihatan kita. Kalau menurut aku nggak sesempurna itu sih sebenarnya drama ini. Yang paling aku sebel adalah ketika mereka jadi anak SMA. Lo nggak terima mereka? Oke lah, ayo ada imut-imutnya gitu. Usok tuh udahlah SMA kemarin aja di drama di itu. Lovely Runner aja gitu. Oke. Masih ada lah kayak gitu. Apalagi kan perenang ya, jadi kalaupun badannya agak gede oke. Tapi ada Perdana Menteri Min. Oh, jadi Dia anak juga SMA. anak SMA enggak. Tapi Tidak. nggak bisa kalau dikasih ke yang aktor atau aktor muda tuh emang nggak masuk, emang konfliknya kayak gitu. Gak bisa ya, Cak Hanim itu kalau misalkan memakai mereka tetap di wajah SMA, jangan SMA lah, kuliah lah. Kayak Iya Pak kan, Sojun di drama itu loh. Kayak itu kuliah ya udah kita bisa terima gitu ya. Maksa. Gitu ya. Jadi Iya, aku gitu. masih kurang serk di situnya aja Oke, sih. oke. Untungnya nggak kebanyakan kayaknya nih. Cuma cuplikan dikit aja ya. Di episode 1-2 itu. Semoga di yang berikutnya gak ada flashback aja mereka ke masa SMA sudah. Cukup. Tapi banyak yang di berita di media, berbagai forum di Korea seperti Pan Cafe, terus ada The Korea Buma, emang sukanya jelek ya. Yeah. Yang mengkritik aktingnya Woo-seok, dibilangnya kaku dan kurang seguk katanya. Iya sih. Aku ngerasa sih memang dia masih menjadi pangeran tampan dan sinis aja di sini gitu. Iya. Tapi kan baru 2 episode Iya, gitu. betul. Sementara kalau kita lihat backgroundnya si pangeran ini, dia punya potensi besar untuk mengeluarkan banyak mimik muka gitu. Betul. Dia punya trauma. Belum lagi ini masa-masa butterfly era juga belum keluar nih. Masih 2 episode tuh masih introduction lah, masih Bener. perkenalan karakter. Dan gue sih saat memahami kalau emang masih banyak yang ditahan-tahan sama Woo-seok, karena memang dia karakternya dia harus menahan emosi. Iya, benar. Sebagai anak kedua dia memang tidak boleh terlalu ekspresif dan bersinar. Dia kan harus menutupi semua kelebihannya lah ya. Iya, Jadi benar. cuma emang samar-samar dikeluarin kalau dia tuh liar, dia suka berburu, dia suka memanah, suka berkuda. Cuman emang belum bisa dikeluarin semua di 2 episode awal gitu. Iya. Gak mungkin 2 episode awal lu udah menangis, ada apa sih adegan yang ledakan-ledakan yang bikin lu terharu, belum lah itu. Hanya letupan kecil aja. Menurut aku bakal ada satu scene kayak Ichemin di Bon Appetit yang terakhir itu loh, yang dia marah di di tempat raja gitu, di istana. Nah, kayaknya akan ada scene kayak gitu nih menurut aku ya. Harusnya, karena kalau gue lihat itu ada cuplikan lagi kebut-kebutan dan Hiju terancam bahaya bersama raja. Iya. Itu kalau nggak salah si Woo-seoknya tuh bawa mobil sampai mobilnya menyala gitu. Nah, entah, tapi itu adegan berapa. Nah, iya, Jadi sebenarnya wajar ya kalau emang belum dikeluarin semua karena masih episode awal aja. Oke. Jadi simpulan dari aku adalah menurut aku drama ini aslinya emang belum keluar karena masih 2 episode awal. Masih banyak hal yang bakal terjadi dan jadi tantangan buat Ayu dan Woo-seok. Nggak cuma soal cinta-cintanya, tapi juga soal polemiknya. Karena kita lihat di trailer emang kan Benar. Banyak banget intrik ya. banyak banget intrik. Bahkan ini bukan romcom tapi rompol. Romance politik, bener. bukan romance komedi. Awalnya aku merasa ini romcom kan. Rompol. Tiba-tiba ada satu karakter bapak-bapak rambutnya putih, tatapannya tajam. Itu yang jadi Iya, kayak dia. itulah yang itu. Ya pokoknya ada tokoh politik yang nanti dia akan menjadi antagonis lah. Pasti itu mah antagonis. Aku merasa enggak, ini enggak indah berarti Bener. kayak gitu. Ya nanti akan makin banyak intrik ya. Soalnya nanti kita belum melihat pertarungan antara Debbie Mama dan Song Hye-ju ketika menjadi ipar-iparan. Nah, ini kayaknya seru nih. Cuman emang sih permasalahan terbesar dari drama ini adalah terlalu tingginya ekspektasi. Ya, karena kedua cast ini yang menjadi karakter utama kan sebelumnya memiliki drama besar dengan drama sebelumnya ya, Woo-seok dengan Lovely Runner, terus Ayu juga banyak banget When Life Give You Tangerine. Jadi orang tuh ngarep langsung gitu loh di episode awal, ya kan nggak gitu cara mainnya. Iya, Kan? benar. Coba apa lagi ya? Itu sih. Kalau di yang paling gue bikin bahagia di episode ini untuk drama ini adalah walaupun dramanya belum tayang.
popularitas mereka itu mencapai peringkat 1 dan 2 di akhir Maret dan awal April. Ayu dan Wosok. Padahal dramanya belum tayang. Dan berbeda dengan drama sebelumnya, Wosok yang dramanya UMKM dan swadaya masyarakat. Dan tidak ada brand yang masuk untuk product placement. Sedih guys. Katanya konon dalam drama ini dikabarkan sudah balik modal. Iya, padahal belum selesai tayang. Belum tayang udah balik modal dan katanya semua slot iklan penuh. Kemarin udah keluar 1. Iya. Subway. Ya kan langsung keluar tuh burgernya. Bener. Jadi ya kalau gue sih excited banget nunggu episode berikutnya. Mungkin di episode selanjutnya ada Kopiko ya. Kayaknya. Yang jadi langganan. Ya muncul di drama Korea. Bener. Satu lagi ini. Dan di drama ini tuh walaupun ini romcom nggak ada rakyat jelata. Nggak ada cewek yang miskin terus berusaha menjadi kaya atau cowok miskin berusaha menjadi kaya. Iya. Adanya cebol yang caper. Iya, adanya rakyat jelatannya kita yang nonton. Kita aja nonton. Lu tadi ngerasa nggak sih Ayu sama Usok ini dibanding drama sebelumnya mereka tuh kayak 180 derajat berubah. Sangat berbeda karakternya. Tahun lalu tuh Ayu masih nyari nasi. Mau lahiran aja digorong-dorong pakai gerobak, tau gak sih? Sekarang udah songong banget. Aduh seru-seru. Terus juga Usok dulu tuh di drama sebelumnya ini tahu anak tukang sewain DVD. Sekarang tiba-tiba jadi anak raja. Langsung naik pangkat ya. Aduh. Ngarep banget lah semoga drama ini emang kedepannya akan terus meningkat. Karena rating lumayan ya 10%. Ya, kemarin udah nyampe 11,1. Dari 9. Awalnya 10%, ketika ada adegan Ayu mendapatkan mahkota itu, terus dia bikin apa sih? Selfie juga nama challenge apa gitu. Challenge turun heart to heart kali. Itu langsung naik 1% jadi 11%. Mantep banget. Ya, seru. Harusnya ini jadi drama yang bagus ya, karena dari 2 episode ini potentially good ya. Kita prospeknya bagus. Melihat sesuatu yang bakal jadi keren lah dari drama ini. Jadi kita ikutin aja dari Perfect Crown 12 episode. Seingatku ini tayang di Disney 16 Mei gitu, tayang di Disney. Kalau di channel Korea di MBC. Segitu aja untuk konten kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Terima kasih. Kamsahamnida. Annyeong.